Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, kesempatan, juga kesehatan yang telah kita peroleh pada saat ini. Dan kita semua tahu di tengah pandemi Covid ini, nikmat kesehatan adalah suatu karunia yang sangat kita syukuri. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut serta dalam pengimbasan kali ini dan anak-anak yang kami sayangi juga dalam kondisi sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, pada kesempatan kali ini izinkan kami dengan Bapak Restu sebetulnya perkenalkan dulu, karena saya tidak mengajar di semua kelas yang hari ini ikut dalam pengimbasan. Saya Bu Nunung Mintarsi, mengajar bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Maspati. Dan kebetulan mungkin kalau anak-anak juga sering ke perpustakaan, kami juga dipercaya untuk mengelola perpustakaan dan pembina majalah Ria Air di sekolah. Dan nanti selain saya juga ada Pak Restu. Pak Restu adalah guru matematika yang juga mengajar di SMA Negeri 1 Maspati. Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya, alhamdulillah pengimbasan AKM kali ini yang akan kami sampaikan bersama-sama. Jadi sebetulnya sifatnya adalah belajar bareng. Saya dan Pak Restu pun masih belajar kita sama-sama belajar menelaah apa sih sebetulnya AKM itu. Apa sih sebetulnya asesmen nasional, juga asesmen kompetensi minimum. Jadi kita sama-sama belajar, saya juga belajar, dan anak-anak, karena anak nanti akan menjalaninya, walaupun kami juga, karena kami Bapak Ibu guru juga akan ikut dalam survei lingkungan. Jadi kita sebenarnya sama-sama belajar. Biar nanti kalian juga anak-anak nggak canggung apa sih sebetulnya nanti akan dikerjakan, juga ini sebagai sharing saja. Jadi ini semacam diskusi. Nanti saya juga akan belajar juga. Oke, bisa kita mulai untuk share screen ya. Gitu. Belum, masih on the way. Tadi ini sudah masuk nanti sebelumnya ya. Iya. Jadi sesuai dengan kebijakan dari Bapak Menteri Nadiem Makarim bahwa untuk tahun ini, terakhirnya tahun kemarin, bahwa tidak lagi dilaksanakan ujian nasional, tapi diubah dengan asesmen nasional. Kenapa asesmen nasional ini dianggap penting? Karena untuk ujian nasional belum bisa memotret bagaimana pendidikan kita yang sebenarnya. Jadi nanti kita akan mendapatkan sebagai materi ini, yaitu asesmen nasional yang akan dilaksanakan tidak lagi di kelas 12 tapi di kelas 11. Dan untuk pesertanya tidak lagi semua siswa tapi secara sampel. Nah, kebetulan anak-anak yang bergabung di sini, bergabung dalam pengimbasan AKM ini adalah anak-anak insya Allah yang paling beruntung, karena nanti akan dapat pengalaman banyak dalam mengerjakan soal-soal AKM. Jadi jangan merasa takut atau karena ini sebetulnya tidak ada efek dengan kelulusan kalian nanti. Salah satu dari fungsi AKM sebetulnya adalah sebagai learning for untuk assessment for learning. Jadi hasil dari asesmen nanti akan kita gunakan untuk feedback bagi Bapak Ibu guru. Manakah materi-materi yang harus kita tekankan? Belum masuk Pak Restu ini ya? Ini mas saya.
share. Diklik ini aja. Sebentar, agak masalah untuk share screen-nya. Dari sini. Tapi susah kalau nggak pakai tikus. Ini kebetulan karena memang kami berdua, jadi mohon maaf agak sedikit bermasalah karena sekaligus untuk penggunaan Google Meet ini kamu harus mengadmin dulu baru peserta bisa masuk. Jadi ini sambil jalan, sambil mengadmin, sambil merekam dan sebagainya. Mohon maaf, jadi sama-sama belajar, benar-benar belajar akhirnya. Oke, tadi sebenarnya sudah saya share tapi nggak muncul. PPT ini nggak muncul di sini. PPT ini nggak muncul di sini, Mas. PPT ini nggak muncul. Kalau di sini sudah on. Sudah munculkah PPT-nya? Astagfirullah. Ya. Oke, mohon maaf. Jadi kita hari ini akan menganalisa kenapa sih harus asesmen kompetensi minimal. Akan sambil jalan saya akan membuka PPT walaupun belum muncul di materi Bapak Ibu semuanya. Nah, pertama kita akan tahu apa sih sebetulnya asesmen nasional itu. Jadi asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah ataupun program kesetaraan. Jadi semua sekolah, kita tidak membedakan untuk persamaan ataupun sekolah umum, tapi semua sekolah. Jadi kalau mungkin ada paket C pun akan ikut asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini dilaksanakan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi dari SD sampai dengan SMA. Untuk PAUD insya Allah jelas enggak. Oke. Nah, ini prinsip dari asesmen, yaitu tujuannya adalah menghasilkan informasi tentang perkembangan mutu sekolah, sistem pendidikan kita. Jadi ini untuk, kalau dulu tujuannya ujian nasional pun dikatakan untuk mengukur apakah sekolah perkembangan sistem pendidikan kita bagaimana, tapi dianggap ujian nasional itu belum terlalu kompatibel untuk dapat mengukur sistem pendidikan kita, maka diganti dengan asesmen nasional ini. Kemudian untuk menunjukkan kompetensi dan karakteristik siswa. Nah, kalau ujian nasional yang lebih dinilai adalah aspek kognitifnya, jadi belum menyangkut kepada aspek karakter siswa. Jadi untuk asesmen nasional nanti akan dilihat karakteristik siswanya. Kemudian untuk menghasilkan informasi perkembangan pembelajaran, ini yang saya katakan tadi sebagai feedback bagi Bapak Ibu guru untuk melihat tingkat kemampuan anak-anak. Jadi nanti hasil dari asesmen itu ada 4 tingkat. Itu yang kita gunakan dalam pembelajaran. Kemudian anak-anak, jadi kalian tadi saya sampaikan jangan takut, jangan ragu dengan AN, karena asesmen nasional ini tidak menjadi syarat kelulusan ataupun prasyarat kalian untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu ya. Oke, tadi saya sampaikan tujuan dari asesmen nasional adalah cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan untuk perbaikan pembelajaran dan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Jadi kalau dulu misalnya kita ada ketakutan bahwa untuk sekolah ini hasil ujian nasionalnya jelek-jelek dan sebagainya. Untuk asesmen nasional ini tidak ada efeknya, jadi tidak ada efeknya untuk bagaimana mutu dan kualitas dari sekolah itu. Walaupun demikian, dengan catatan anak-anak tetap harus belajar, karena nggak mau kan kalau misalnya
oh nanti hasil AN-nya jelek, berarti potret kita secara nasional pun jelek. Nah, kalian juga harus belajar bagaimana biar sekolah kalian, sekolah kita semuanya tetap menjadi sekolah yang berkualitas. Oke, nah ini tadi. Nanti kalian dalam asesmen nasional ini ada 3, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. AKM adalah untuk mengukur kompetensi mendasar, yaitu literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter untuk mengukur sikap, nilai keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter anak-anak. Jadi kalau dalam UN dulu kan tidak ada survei karakter kalian, tapi di sini nanti ada. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana potret pelajar Pancasila itu nanti ya. Kemudian survei lingkungan yaitu untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas. Jadi ini sebagai masukan bagi pemegang kebijakan pendidikan untuk melihat bagaimana kondisi sekolah di Indonesia. Jadi kalau untuk AKM dan survei karakter nanti anak-anak lah pesertanya, tapi untuk lingkungan kita semuanya ikut ya. Kita lihat di sini. Nah, untuk AKM, nah kalian mengikuti ini untuk siswa AKM literasi dan numerasi dan survei karakter. Jadi nanti yang diperoleh adalah hasil belajar kognitif dan sosial emosional. Ini karakternya. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar kita semuanya ikut. Jadi Bapak Ibu guru kalian, kita semuanya Bapak Ibu, kita nanti akan mengikuti survei lingkungan belajar. Nanti akan diperoleh karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, kenapa kita harus AKM ini? Karena AKM ini berdasarkan dari hasil dari survei dari PISA, dari Student Assessment yang dilaksanakan terakhir pada tahun 18. Nah, ini posisi Indonesia. Kalau back bagaimana? Bisa di sini back. Kecepatan tadi. Nah, oke. Ini adalah hasil dari student assessment pada tahun 18. Di sini yang pertama kita lihat adalah negara Cina. Nah, kita tidak menyangka ternyata Cina luar biasa kemajuannya. Dulu dikatakan bahwa Finlandia adalah yang terbaik. Nah, tapi ternyata sekarang kedudukan pertama untuk hasil dari asesmen ini untuk reading, matematik sama sains diduduki oleh Cina. Untuk Finlandia masih di bawah lagi ini. Kemudian Eropa juga masih di bawah sini ya. Di manakah Indonesia? Kita lihat ini Indonesia di mana? Ternyata masih belum ada di sini. Bahkan kita kalah dengan Turki, dengan Meksiko dan sebagainya. Ternyata Indonesia ada di sini. Kita peringkat bagus tapi dari bawah. Paling bawah, tapi untung masih ada Filipina dan sebagainya. Kita di sini. Ini adalah hasil reading, literasi membaca. Ini adalah hasil dari matematika dan ini adalah sains. Untuk asesmen nasional yang kita kerjakan nanti hanya 2 lingkup ini untuk AKM, matematika dan membaca. Karena kedua kemampuan inilah yang dianggap sebagai kemampuan mendasar untuk dapat mempelajari semua bidang studi. Nah, dasar pemikiran AKM ini ya. Karena kita dituntut untuk mampu dalam mencapai atau eksis pada abad ke-21. Konsep pendidikan kita adalah konsep pendidikan abad 21, bahwa anak-anak harus mempunyai keterampilan belajar dan inovasi, keterampilan menggunakan sarana TI dan media informasi, kemudian dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup, life skill. Jadi ini adalah skill kita, literasi ini. Hanya dikatakan hanya orang-orang yang literat yang akan bisa bertahan atau eksis dalam abad ke-21. Artinya mereka harus melek dengan informasi, baik dengan membaca maupun dengan matematika. Intinya bahasa dan matematika itulah adalah kecakapan hidup yang paling mendasar yang harus kita kuasai untuk bisa eksis di abad ke-21. Nah, ini perbandingan dari UN dan AN ya.
materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji kompetensi atau penguasaan konten dan bukan penalaran, ya. Kemudian ujian nasional menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua. Apalagi dulu ketika ujian nasional menjadi patokan kelulusan, walaupun sekarang tidak jadi patokan kelulusan, tapi anak-anak mungkin kami juga merasa itu adalah suatu ujian yang berat, ya. Kemudian ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa. Nah, kemarin tahun 20 ujian nasional sudah tidak lagi dilaksanakan. Nah, 21 ini kalianlah yang akan mengawalinya, terutama untuk siswa kelas 11, ya. Dan soal-soal AKM ini nanti akan mengacu kepada standar PISA, ya. Ini perbedaannya. Jenjang pendidikannya ini sama sebetulnya. Kemudian level siswa kalau ujian nasional kelas 12, sedangkan AKM kelas 11, ya. Kemudian untuk ujian nasional semuanya siswa. Jadi semua siswa adalah peserta ujian nasional. Sedangkan untuk AKM hanya sebagai sampel, dipilih 45 siswa secara acak. Tingkat jenis tes high stake. Nah, kalau AKM low stake, ya. Kemudian model soal, kalau dulu UN adalah pilihan ganda, sedangkan untuk AKM nanti kalian akan mendapat 5 macam soal, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, pilihan, kemudian uraian singkat dan uraian yang panjang, yang lengkap, ya. C. Kemudian, nah ini lamanya, kalau UN 4 hari, nanti AKM kalian hanya 2 hari. Hari pertama AKM literasi dan survei karakter, yang kedua numerasi dan survei lingkungan. Kemudian ini pelaksanaannya. Nah, ini yang juga penting, metode penilaiannya. Kalau dulu full CBT, nah sekarang ada istilahnya adaptive, nah multi-stage adaptive testing. Ini maksudnya begini. Jadi setiap anak insya Allah nanti akan mendapat soal yang tidak sama. Misalnya siswa A mendapatkan soal misalnya nomor 1 dan dia menjawab soal itu dengan betul. Maka soal nomor 2 insya Allah akan diberi tingkat yang lebih tinggi. Jadi tidak akan sama. Nah, sedangkan siswa B yang nomor 1 salah, tidak bisa mengerjakan, maka nomor 2 akan mendapat soal yang tingkatnya akan lebih mudah. Jadi itu akan disesuaikan dengan kemampuan siswa soalnya. Kemudian spesifikasi minimal ini untuk TI, ya, yang lebih paham. Oke, ini adalah perbedaan UN dan AKM, ya. Nah, kata minimum istilahnya kan asesmen kompetensi minimum, mengacu pada tidak semua konten dalam kurikulum. Jadi tidak semua materi itu akan masuk dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar literasi dan numerasi. Kemudian AKM berbentuk survei, jadi nggak semuanya siswa. Ini adalah asesmen kompetensi. Nah, ini membacanya dan numerasi. Literasi membaca yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu dalam masyarakat. Jadi ini adalah tidak hanya membaca teks, tapi kalian harus mampu memahami, anak-anak harus mampu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks itu. Baik misalnya kalau dalam fiksi itu kita memahami naratornya atau pengarangnya dan kondisi sosial yang tercermin dalam teks. Walaupun nanti teks ada 2, yaitu fiksi dan informasi. Ini ada 2 macam teks untuk literasi. Nanti materinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Restu. Nah, ini apalagi ini bidangnya Pak matematika, numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi tidak hanya konsep dasar matematika saja, misalnya rumus-rumus, tapi bagaimana kalian menggunakan konsep atau rumus matematika itu untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, masalah yang real dalam masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak ada pertanyaan? Sampai jam berapa Bu nanti Bu? Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Kita tunggu sampai berapa? Kita tunggu 5 menit. Mungkin nanti silakan anak-anak, karena kita tergabung dalam grup survei asesmen ya, grupnya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di grup WA ataupun langsung kepada kami, kepada Pak Arsu ataupun kepada saya. Jadi silakan, mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan kepada anak-anak dan juga menjadi media belajar bagi saya terutama untuk jadi paling enggak kita sebagai guru, seandainya ada anak-anak tanya apa sih KKM, ya insya Allah kita sudah bisa sedikit banyak menjelaskan. Oke. Ya, tentu anak-anak selain KKM nanti ada melaksanakan 2 tes lagi Bu ya, yang survei karakter sama survei lingkungan tadi ya. Anak-anak nanti masih mengerjakan 3, jadi ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Sedangkan Bapak Ibu guru nanti hanya mengerjakan survei belajar, survei lingkungan belajar aja. Oke, karena nggak ada pertanyaan kita tutup aja Mas. Bagaimana? Saya mau ngomong. Oke, Bapak Ibu guru yang ikut serta pada sosialisasi pengimbasan asesmen nasional atau AKM atau AM ini, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ikut bergabung. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit banyak bermanfaat. Dan kepada anak-anak, semangat terus untuk belajar. Mudah-mudahan sedikit kalian mendapatkan pencerahan soalnya nanti AKM seperti apa sih. Nah, insya Allah kami, saya dan Pak Restu mungkin kalau misalnya kalian pengen contoh-contoh soal AKM, insya Allah kami ada. Jadi nanti kalian bisa belajar. Kita belajar sama-sama. Nanti insya Allah ada waktu sesi untuk technical meeting mungkin ya nanti ya. Ada penjadwalan dari Pak Budi dari Wakasek kurikulum. Nanti kita ada jadwal untuk tentang pengenalan soal-soal AKM itu. Ya, tadi kan sudah ada timeline juga Bu ya. Januari kita sudah mulai bagian tadi. Mungkin sebelum Maret mungkin yang insya Allah nanti akan ada jadwalnya. Oke, saya kira cukup kita akhiri. Terima kasih atas semua kehadirannya. Dan anak-anak jangan lupa mengisi absensi yang telah kita share. Sampai jumpa dengan kesempatan yang lain. Akhir kata dari kami, sampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf ketika ada salah atau khilaf dari persiapan kami yang kurang siap dan kesalahan-kesalahan yang lain. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum di live Bu. Tapi tak mood. Oh iya, biasa saya mood. Ngobrol kayaknya. Ya sekarang kan enggak Mas, coba ngecek ya. Terutama rekamannya. Ini kan ada barang-barangnya tuh tadi yang sama. Kita mati bisa nggak nomor rekamnya diakhiri ya, mulai diperintahkan. Makanya aku gak muncul, tak boleh mau. Jadi nggak kerekam apa doang Mas? Kerekam. Ini Bu.